Lalu, bagaimana rencana kita selanjutnya? Ternyata, warta tentang tumbal saji puja telah diketahui oleh banyak orang. Memang, keempat pendekar itu telah binasa, tapi tidak menutup kemungkinan pendekar-pendekar lain juga sudah mengetahuinya. Tapi anak itu harus kita ruat dulu, Kakang. Itulah sebabnya kita perlu bersabar sedikit. Di awal episode ini, kita menuju pada markas Dewa Petir, di mana pada saat itu, orang-orang golongan hitam sedang membicarakan tentang upacara tumbal puja saji yang akan mereka lakukan. Namun ternyata tidak semudah itu melakukannya, walaupun Tirta, anak bajang Lola, sudah berada di tangan mereka. Namun mereka tetap harus meruat anak itu terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai tumbal puja saji. Ruat perlu dilakukan karena mereka tidak mengetahui tentang tanggal kelahiran Tirta. Ketika itu, mereka tidak menyadari bahwa di dalam markas mereka tersebut ada seorang mata-mata yang tampaknya adalah kelompok Ki Wangsa atau mungkin kelompok lain lagi. Sejak tadi, orang itu pun mencuri dengar tentang semua pembicaraan Mak Lampir dan kawan-kawannya. Benar kata Mak Lampir. Kita adakan upacara saat purnama raya bulan ini. Tirta yang akan dijadikan tumbal. Grandong, apa ketua memanggilku? Grandong, ada apa? Aku minta setiap mengadakan rundingan penting, sekeliling tempat perundingan harus dikosongkan, Ketua. Kau atur saja. Mak Lampir, tolong persiapkan semuanya. Baik. Tampaknya Grandong mengetahui kalau ada orang yang mencuri dengar pembicaraan mereka, sebab makhluk jelek itu memiliki naluri yang sangat tajam seperti binatang. Namun ia tidak cukup cerdik untuk mengetahui siapa pencuri dengar tersebut. Padahal orangnya sudah berada di depan mata. Kini Mak Lampir pun baru sadar setelah diingatkan oleh setan utara 2 bahwa sesaji mereka ada yang kurang. Namun Dewa Petir tidak memperdulikannya, sebab yang akan mereka korbankan adalah Tirta, dan ia tidak akan peduli dengan anak itu lagi, walaupun harus menjadi tumbal. Memang yang sedih bukan mereka, namun yang sedih adalah setan utara 3 yang selama ini telah menganggap Tirta sebagai anaknya sendiri dan merawatnya baik-baik. Akan tetapi, orang itu pun berusaha menyembunyikan kegalauannya di hadapan semuanya. Adi setan utara ketiga, awasi anak itu dengan ketat. Jangan sampai dia kabur lagi. Beres, Kakak. Aku pagari dia dengan aji silum, kayak Bayu Hek. Den, Akang banyak kerjaan. Aden jangan pergi lagi ya. Nanti Akang bisa mati, ya? Ya, Ki. Apaan sih? Den Tirta. Den
Kenapa adu-adu? Aku kepleset, Ki. Makanya hati-hati. Ternyata benar apa kata setan utara 3 bahwa ia telah memagari tempat Tirta berada dengan ajian benteng maya miliknya. Tirta yang mencoba untuk kabur pun langsung tersengat kekuatan ajian setan utara 3. Namun beruntung karena anak itu pintar bersandiwara, sehingga pengasuh sekaligus penjaganya itu sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya ia hendak kabur. Ia pun kemudian menyuruh lelaki itu untuk meneruskan pekerjaannya, sebab ia tidak memerlukan bantuan karena ia sama sekali tidak terluka. Kini anak itu pun terbaring lemas setelah mengetahui kalau ia tidak akan bisa kabur dari tempat sepi tersebut. Di sisi lain, tampak Kiai Jamas yang sedang memanggil Santa 6 muridnya. Sepertinya sang kiai akan meminta bantuan kepada muridnya yang paling sakti tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa guru memanggil saya? Aku membutuhkan bantuanmu, Santa 6. Bantuan apa yang guru inginkan dari saya? Ada anak kecil, namanya Tirta. Bukan anak sembarangan. Dia anak Bajang Lola yang memiliki tanda Rah Cakra. Oh, istimewa sekali. Saya harus menyelamatkan anak itu. Benar. Anak itu tidak boleh kena pengaruh jahat. Sekarang aku tidak tahu tepatnya anak itu ada di mana. Carilah Santa 6. Baik, saya akan menyelamatkan anak itu. Saya mohon pamit guru, mohon doa restu. Ya. Santa 6 pun langsung pergi dari tempat itu untuk menunaikan tugas dari gurunya. Santa 6 adalah adik seperguruan dari Santa 5 yang kini menggantikan tugas dan peran dari kakak seperguruannya. Namun ilmu Santa 6 lebih hebat daripada Santa 5, sehingga hal itu akan sangat menguntungkan bagi golongan putih. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang sedang melakukan upacara pemanggilan jin, setan serta siluman penguasa bumi. Tampaknya nenek setan itu akan meminta bantuan kepada para makhluk halus tersebut guna melancarkan segala usahanya sebelum melakukan upacara tumbal puja saji. Tak lama kemudian muncullah kepala tengkorak bakar yang sangat besar yang disebut-sebut sebagai pukulun Detya Kalam Mercu oleh nenek setan tersebut. Makhluk itu sepertinya adalah makhluk sesembahan Mak Lampir yang selama ini memberinya ilmu dan kekuatan serta petunjuk untuk bisa menjadi ratu golongan hitam, walaupun ilmunya masih kalah jika dibandingkan dengan para pendekar golongan putih. Hamba mohon petunjuk. Apa yang ingin kamu ketahui? Hamba sudah mempunyai bocah Bajang Lola yang bertanda Rah Cakra. Dan hamba mohon petunjuk waktu untuk upacara. Lakukan saat tepat malam purnama raya. Namun ada syaratnya. Akan hamba penuhi syaratnya Pukulun. Walaupun betapa berat syarat itu. Lampir, kau memang orang yang keras. Lakukan upacara sesaji alam dengan persembahan tumbal pancer gede. Ingat, pancer gede. Hanya aku yang tahu japa mantra dan tumbal sesaji alam. Akan kulakukan sendiri upacara tumbal saji. Aku akan jadi penguasa tunggal di buana ini. Celaka. Mak Lampir akan merusak tatanan kodrat yang sudah diatur oleh ilahi. Santa 6 yang ketika itu sedang mengintai Mak Lampir pun menjadi sangat khawatir dengan apa yang dilakukan oleh si Lampir.
sebab ia tahu kalau hal itu terjadi, maka tatanan manusia bisa-bisa menjadi kacau balau oleh makhluk-makhluk halus yang akan bebas berkeliaran. Kini pemuda itu pun bertekad untuk menyelamatkan Tirta, sebab hanya itulah jalan satu-satunya untuk mencegah atau menggagalkan niat jahat Mak Lampir dan kawan-kawannya. Kini si lampir itu pun sudah keluar dari ruangannya, lalu menghilang entah kemana. Melihat semua itu, Santa Lima pun tidak tinggal diam. Ia pun kemudian ikut menghilang guna mengikuti jejak nenek setan tersebut. Kini kita menuju pada markas Dewa Petir, di mana pada saat itu mereka semua yang ada di tempat itu sedang menunggu kedatangan Mak Lampir. Namun Grandong tampak sangat gelisah sejak tadi. Sepertinya ia takut jika terjadi apa-apa dengan neneknya, sebab mereka sedang menunggu kabar penting dari si lampir. Kau mengkhawatirkan aku, Grandong. Iya, Dek. Aku takut nenek celaka. Tidak seorang pun yang bisa mencelakai aku. Apa kau sudah mendapatkan petunjuk? Iya, tapi ada syarat lain yang harus kita adakan. Katakan, apa syaratnya? Dengar baik-baik. Kita harus mengadakan upacara saji alam dengan persembahan tumbal pancer getih. Ya, artinya darah perawan ontang-anting yang ditinggal mati oleh adik dan kakaknya sejak di dalam kandungan ibunya keguguran. Di mana kita cari perawan seperti itu? Ternyata bocah-bocah itu menuntut korban lain. Bagaimana? Tapi aku sudah terlanjur menyanggupi persyaratan itu kepada Sang Hyang Pukulun Detya Kalamercu. Aku tahu itu. Tapi di mana kita mencari anak perawan ontang-anting itu? Mak Lampir pun mengusulkan agar mereka meminta bantuan kepada Ki Wangsa dan kawan-kawannya saja untuk mendapatkan perawan ontang-anting yang dimaksud. Akan tetapi Dewa Petir tidak menyetujuinya, sebab ia merasa bahwa Ki Wangsa pasti akan menuntut balas jasa, apalagi orang itu juga membutuhkan bocah bajang lola. Mak Lampir pun kemudian mengatakan bahwa untuk saat ini mereka tetap membutuhkan kerjasama dengan Ki Wangsa. Namun setelah mereka mendapatkan perawan ontang-anting, maka ia sendiri yang akan membunuh buronan Dewa Petir tersebut. Mendengar penjelasan Mak Lampir, Dewa Petir pun langsung setuju. Mereka semua kemudian tertawa-tawa lepas, menandakan bahwa mereka puas dengan keputusan yang mereka ambil. Kini kita menuju pada Kiai Jamas yang di saat itu sedang memberikan kabar terbaru terhadap para kawan-kawan Kiai yang lain yang didapatkannya dari Santa Enam. Begitulah cerita yang kudengar dari Santa Enam. Astagfirullahaladzim. Jadi Mak Lampir dan konco-konconya masih mau korban lain. Nafsu iblis memang tidak ada habis-habisnya menggoda dan menghancurkan manusia ke dalam jurang kehancuran. Lalu bagaimana dengan anak bajang Lola yang kita cari itu, Kiai? Untuk sementara, kita tidak perlu khawatir. Selama anak perawan ontang-anting itu belum ditemukan, jiwanya akan selamat. Yang penting, harus kita temukan anak ontang-anting itu dan menjaganya. Tapi, di mana kita bisa menemukannya? Di mana kita harus mencarinya? Oh, barangkali Kiai tahu. Kini perhatian para kiai tersebut pun beralih pada perawan ontang-anting yang menjadi kunci tumbal puja saji Mak Lampir. Kiai Jamas pun kemudian mencoba untuk menerawang tentang keberadaan perawan ontang-anting yang dimaksud. Setelah berdiam diri sambil berkonsentrasi penuh, sang kiai pun mengatakan bahwa ia sudah melihat tentang perawan ontang-anting, namun ia tidak mengetahui tentang keberadaannya. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang menemui Ki Wangsa.
Nenek setan tersebut pun menawarkan kerjasama seperti biasanya. Ki Wangsa pun setuju, namun ia tidak mau memberitahukan tentang siapa nama ataupun tempat anak perawan ontang-anting tersebut berada. Sebab ia tahu kalau memberitahukannya sekarang kepada Mak Lampir, maka nenek setan itu akan pergi sendiri mencarinya. Untuk meyakinkan Ki Wangsa, Mak Lampir pun kemudian bersumpah demi setan dedemit Marakayangan bahwa ia akan bekerja sama dengan Ki Wangsa. Akan tetapi mereka sama-sama manusia licik, sehingga sebenarnya sumpah Mak Lampir itu hanyalah tipuan yang tidak akan berarti apa-apa bagi siapapun. Baiklah, aku bersumpah demi setan Marakayangan bahwa aku akan bekerja sama denganmu dalam menaklukkan dunia dan memerintah segala makhluk yang ada di atasnya. Puas? Kalau kau ingkar, kau akan mati mengenaskan. Dan mayatmu akan menjadi santapan anjing hutan. Hatimu jahat sekali, Ki Wangsa. Tapi baiklah, terserah apa maumu. Sekarang katakanlah, di mana tempat tinggal anak perawan otak-antik itu? Ayo ikut aku. Kurang ajar. Ki Wangsa sudah mengkhianati kita dengan bekerja sama dengan Mak Lampir. Biarkan saja. Yang penting kita bisa mendapatkan bocah bajang lola dengan tanah racakar itu. Ternyata Ki Wangsa telah mengikat kerjasama dengan dua pendekar yang salah satunya bernama Ki Limpan. Mereka berdua pun merasa dikhianati oleh sekutunya itu yang kini telah bekerja sama dengan Mak Lampir. Ki Limpan pun berencana untuk menculik Tirta, lalu akan meminta bantuan kepada gurunya, yaitu Mahisasura dan Gajah Sora, untuk membuka rahasia kesaktian bocah tersebut. Kini kita menuju pada seorang pencari kayu bakar yang di saat itu sedang berada di tengah hutan sendirian. Mendadak saja ia dicegat oleh Gerandong sehingga membuatnya terkejut setengah mati. Sebab ia tidak menyangka bahwa di tengah siang bolong seperti itu muncul makhluk setan yang jelek. Apa kau tahu di mana ada perawan otak-anting? Tidak tahu. Cepat katakan di mana ada perawan otak-anting. Saya tidak tahu. Bohong. Tidak bohong. Lucu, sungguh lucu setan jelek tersebut. Ia memaksa orang kampung yang tidak tahu apa-apa tentang perawan ontang-anting itu untuk mengatakan keberadaan orang yang dicarinya. Padahal orang itu hanyalah pencari kayu biasa yang benar-benar tidak mengetahui tentang apa yang dicari oleh Gerandong. Kini makhluk jelek itu pun melempar pencari kayu itu hingga terbanting keras ke tanah. Lalu setelah itu, ia pun menariknya kembali dengan kekuatan tenaga dalamnya, hingga orang dusun itu pun tergeletak lemas. Namun sebuah kejutan besar pun muncul di hadapan Gerandong. Dasar iblis. Gampang saja kau membunuh orang. Kamu apa? Mau membunuh. Alhamdulillah kami bisa bertemu Nyai di sini. Rupanya ada sesuatu yang penting, Kiai. Iya, bahkan sangat mendesak sekali. Boleh aku tahu apa itu, Kiai? Mari aku ceritakan sambil berjalan. Mari. Mari. Ada apa? Seperti suara pertempuran. Di mana? Di bawah lembah sana.
Ayo kita lihat. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Rupanya kau. Ya. Kini mendadak muncullah Dewa Petir yang langsung mencegah Topeng Hitam untuk menghancurkan Grandong. Dewa sok jago itu pun kemudian mengatakan bahwa sekarang Topeng Hitam sendirian. Walaupun kesaktian Topeng Hitam itu setinggi langit, namun dirinya tidak gentar sebab ia yakin jika ia mampu mengalahkan pendekar pembela golongan putih tersebut. Dewa Petir benar-benar sombong dan meremehkan lawannya, seakan ia mampu dengan mudah mengalahkan Topeng Hitam. Kini Topeng Hitam pun bersiap-siap untuk menerima serangan-serangan dahsyat Dewa Petir yang akan menggempurnya. Lelaki titisan Rahwana dan Mardian itu pun langsung mengeluarkan kesaktiannya untuk menyerang lawannya. Kekuatan Dewa Petir memang luar biasa dahsyat. Topeng Hitam yang menguasai ilmu Guru Somala pun sampai kewalahan menghadapinya. Walaupun sebenarnya Topeng Hitam juga belum mengeluarkan ilmu-ilmu pamungkasnya. Kini di saat genting seperti itu, para kiai pun muncul dan langsung menghalau serangan Dewa Petir terhadap Topeng Hitam. Kemunculan para kiai tentunya bersama dengan Nyai Parwati dan Santa Enam. Pemuda itu pun kini mencoba untuk langsung menggempur Dewa Petir dengan pusaka yang dipadukan dengan ilmu-ilmu kesaktian yang dimilikinya. Hal itu cukup membuat sekutu mak lampir tersebut menjadi tergempur mundur. Lalu Nyai Parwati pun juga muncul sambil mengeluarkan serangan-serangan mautnya yang tidak kalah berbahaya dengan Santa Enam. Setelah menghalau serangan Dewa Petir yang luar biasa itu, Nyai Parwati pun langsung menggunakan pedang pusakanya untuk menggempur Grandong. Wanita sakti itu pun tidak membiarkan setan jelek peliharaan mak lampir tersebut mendapatkan ruang untuk bergerak dan balas menyerang. Namun, lagi-lagi makhluk hitam itu pun kabur setelah merasa dirinya tidak mampu menahan gempuran lawannya alias kalah.
lagi-lagi mereka menghilang. Ya, lagi-lagi orang-orang golongan putih tersebut dibuat kesal karena lagi-lagi para gembong golongan hitam itu kembali kabur dari hadapan mereka ketika mereka akan mampu meringkusnya. Dewa Petir pun baru kali ini lari dengan sendirinya, padahal ia belum kalah melawan Santa Enam. Para kiai itu pun juga heran karena biasanya Dewa Petir selalu membunuh lawannya jika dalam keadaan demikian. Kiai Ageng Jumantoro pun menjelaskan kalau sepertinya Dewa Petir sengaja menghindar karena Dewa Gadungan itu harus segera mencari perawan ontang-anting. Nyai Parwati pun kemudian mengingatkan semuanya tentang keberadaan topeng hitam, dan mereka semua baru sadar kalau pendekar itu sudah menghilang. Santa Enam pun mengatakan bahwa sepertinya topeng hitam terluka akibat terkena pukulan Dewa Petir. Lalu mereka semua pun mencoba untuk mencarinya di sekitar tempat tersebut. Kemana dia? Tadi aku melihat topeng hitam terkena pukulan Dewa Petir. Jangan-jangan dia terluka. Sudahlah, mungkin dia sudah pergi dari sini. Tapi Kiai, Jangan terlalu khawatir. Topeng hitam itu berilmu tinggi. Dewa Petir belum tentu mampu melukainya. aku tetap khawatir Kiai. Kita serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Kita doakan agar dia selamat dan kita bisa bertemu lagi. Memang benar apa yang dikatakan oleh Kiai Ageng Jembar Jemantoro, kalau Dewa Petir tidak akan mudah mengalahkan topeng hitam. Sebab memang kenyataannya topeng hitam tidak terluka sama sekali. Bahkan kini pendekar sejati itu pun tampak sedang mengobati lelaki pencari kayu yang telah dilukai oleh Grandong. Setelah menyalurkan hawa murni dan tenaga dalamnya untuk mengobati pencari kayu itu, kini topeng hitam pun mengeluarkan sebuah bumbung kecil berisi pil obat untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami oleh orang tersebut. Setelah keadaan orang itu menjadi lebih baik, topeng hitam pun mempertanyakan tentang permasalahannya dengan Grandong, mengapa ia sampai dihajar habis-habisan oleh makhluk jelek tersebut. Tiba-tiba muncul makhluk aneh itu menghadang saya. Dia menanyakan di mana ada anak kecil perawan ontang-anting. Anak perawan ontang-anting? Iya. Lalu? Saya jawab tidak tahu. Hantu itu marah dan memukul saya. Saya mau dibunuhnya. Untung Tuan datang menolong saya. Anak perawan ontang-anting. Untuk apa si Grandong mencari anak itu? Celaka. Ada apa, Tuan? Tidak apa-apa. Luka dalammu sudah sembuh. Kau istirahatlah. Ya, dan jangan lupa minum dengan kelapa hijau. Terima kasih, Tuan. Aku pamit dulu ya. Terima kasih. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.